Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menetapkan tarif impor untuk lebih dari 67 negara yang dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025. Dari puluhan mitra dagang Amerika Serikat tersebut, Suriah dikenai tarif tertinggi sebesar 41%, disusul dengan Myanmar dengan Laos dengan tarif sebesar 40%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dua perintah eksekutif yang menetapkan tarif baru terhadap barang-barang impor yang berasal lebih dari 67 negara. Besaran tarif tersebut berkisar antara 15% hingga 41%. Targetnya adalah negara-negara yang dianggap tidak memberikan konsesi yang cukup dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Tarif baru ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 7 Agustus 2025. Dalam perintah eksekutif tersebut, tarif dasar 10% tetap dikenakan terhadap negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Sementara itu, tarif 15% dikenakan terhadap negara-negara mitra dagang utama seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Namun bagi negara-negara yang dianggap kecil atau tidak kooperatif, tarif yang dikenakan jauh lebih tinggi. Suriah dikenakan tarif 41% tertinggi dari semua negara, sementara Myanmar dan Laos masing-masing dikenakan tarif 40%. Dan Swiss pun terkena tarif tinggi sebesar 39%. Trump menegaskan bahwa tarif baru ini bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan dalam hubungan dagang dan membentuk sistem yang lebih resiprokal. Negara-negara yang menunjukkan komitmen terhadap kepentingan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat akan diperlakukan lebih baik, sebaliknya negara-negara yang dianggap lalai atau menolak berkompromi akan menghadapi tarif tinggi. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Santosa Kristianus Gunawan atau Bapak Sandi Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Selamat pagi Pak Sandi. Selamat pagi, Baik. Mas Rizky. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami Pak Sandi. Sehat selalu ya Pak. Ya, amin. Baik, baik. Oke, kalau kita bicara mengenai pergerakan dari bursa global terlebih dahulu di akhir pekan kemarin, apa yang menjadi highlight sebetulnya Pak Sandi, terlebih karena memang apa yang kemudian terjadi di Bursa Amerika Serikat ketika kemudian ada penerapan tarif dari Amerika Serikat oleh Presiden Amerika Donald Trump terhadap mitra dagangnya, ini sebetulnya nampaknya akan menjadi baik kalau kita lihat dari point of view Amerika Serikatnya sendiri gitu ya, karena ada pemasukan tambahan begitulah kurang lebih. Tapi kalau kita lihat dari penutupan bursa Amerika di hari Jumat, ini kemudian berlangsung melemah. Analisis dari Anda seperti apa Pak Sandi? Iya, dengan kondisi seperti sekarang ini ya, perang tarif yang boleh dikatakan kita tahu kita kena berapa ya, 19%, yang akan diberlakukan tanggal 7 ya, Mas Wiki ya. Jadi itu pun juga kita melihat apakah penerapan 10% tambahan untuk negara-negara yang masuk ke BRICS itu akan diberlakukan juga, Mas Wiki. Boleh dikatakan kita harus melihat efek daripada tambahan ini, Mas Wiki ya. Jadi boleh dikatakan ya seperti kita ketahui Korea kena juga, tapi dia itu mendapatkan fasilitas lah ya. Dia akan membuka pabrik-pabrik di Amerika yang memang ke depannya Korea bisa sangat diuntungkan ya, karena memang tarifnya tidak dikenakan apabila mereka sudah membuka pabrik-pabrik di US. Seperti itu Mas Vicky. Lalu kalau kita bicara spesifik mengenai Indonesia sendiri terkait dengan penerapannya sejauh ini seperti apa Pak Sandi? Apa yang kemudian menjadi concern dari pelaku pasar? Ya, concern dari pelaku pasar boleh dikatakan ini pengangguran ya, Mas Wiki ya. Karena memang kita tahu kalau apparel atau barang-barang yang kita ekspor ke US sebenarnya ya produk-produk US ya, seperti sepatu atau pakaian dan yang lainnya. Ya, mereka membuka pabrik-pabrik di negara-negara Asia, seperti misalnya di Indonesia ya, akibat dari tenaga kerja ya, yang dia punya biayanya lebih rendah ya, bahkan sangat rendah kali dibandingkan dengan tenaga kerja yang ada di Amerika. Dan boleh dikatakan dengan kondisi perang tarif ini
saya melihat bahwa akan ada stagnasi ya, jadi ekspansi untuk pabrik-pabrik yang biasanya barang-barang itu diekspor ke Amerika, jadi mungkin pengusaha-pengusaha Amerika juga akan memikirkan untuk membuka di sana, dan memang itu diharapkan oleh Presiden Trump. Seperti itu, Mas Yudi. Baik, bahwa ini kemudian secara diversifikasi market akan dilakukan begitu, tidak kemudian tergantung kepada pasar Amerika saja, tapi memerlukan waktu. Dan bicara mengenai bagaimana sebetulnya dari point of view teman-teman pengusaha daripada mendirikan pabrik di Indonesia begitu dengan tarif impor yang tinggi pada saat mengekspor produknya ke Amerika Serikat, sebaiknya dirikan saja pabriknya sekalian di Amerika begitu ya. Ini yang akhirnya menaikkan concern terjadi tingkat pengangguran di Indonesia. Seperti itu ya Pak Sandi ya. Ya, jadi memang pengusaha-pengusaha sedang wait and see juga ya. Apakah perlu ekspansi atau apa, dan dampaknya memang kalau kita lihat di sektor perbankan ya, yang biasanya mereka itu meminjam dana, dan terlihat dari sektor perbankan ini ada tekanan. Seperti itu Mas Widi. Baik, kalau kita bicara mengenai pasar tenaga kerja di Amerika Serikat yang melemah signifikan di bulan Juli, dan apakah ini akan menjadi katalis bagi IHSG, dan bagaimana sebetulnya market domestik menyikapi data ini Pak Sandi? Iya, kalau dilihat dari data yang sudah keluar ya, boleh dikatakan berimbas ke bursa Amerika. Ya, di mana kalau kita perhatikan untuk bursa di Amerika rata-rata dalam satu minggu itu turun 2%. Memang bursa di Amerika seperti Dow Jones, Nasdaq, S&P untuk bursanya itu break high, ya, jadi tertinggi sepanjang sejarah. Jadi kalau penurunan ini boleh dikatakan sebenarnya ya wajar gitu ya, karena memang naiknya itu sudah besar. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah apa efek ke depannya, karena memang boleh dilihat dari US Treasury yield-nya ya, yang 10 tahun itu yield-nya turun ya, yang artinya ada pembelian obligasi pemerintah Amerika secara besar-besaran. Ya, mungkin itu salah satu strategi Trump terhadap negara-negara, ya kalau di Indonesia kan ada klausul-klausul, ada persyaratan ya, harus beli pesawatnya, harus diberikan data dari masyarakat Indonesia, dan yang lainnya kita tidak tahu kepastiannya apa. Cuma ya terlihat sekali ada pembelian obligasi pemerintah Amerika yang sangat besar dalam satu minggu belakangan ini. Begitu Mas. Baik, masih bicara mengenai sebuah tren lah ya yang kemudian terjadi di pasar Amerika Serikat, terjadi buyback saham yang diproyeksikan mencapai rekor 1 triliun dolar Amerika Serikat. Apakah sejauh ini juga tren buyback ini menjadi sebuah tren yang juga diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia, Pak Sandi? Atau ya ini kemudian berlangsung tidak berpengaruh satu sama lain? Ya, memang di Indonesia sudah ada signal-signal. Ya, bukan signal, malah sudah diajukan oleh emiten-emiten seperti Gotoh untuk melakukan buyback, Unilever melakukan buyback gitu ya. Jadi kita berharap juga ada peranan Danantara ya terhadap bursa di Indonesia, terutama di sektor BUMN yang selama ini justru menjadi pertanyaan investor gitu ya, apakah emiten-emiten BUMN ini boleh dibeli apa tidak gitu, karena memang tidak mengikuti kenaikan indeks, bahwa terbalik gitu ya untuk emiten seperti misalnya BUMN karya seperti itu, dan berharap ada BUMN karya yang boleh dikatakan lagi disuspend ya, seperti Waskita, Wika gitu ya, memang lagi dilakukan restrukturisasi. Cuma ya banyak investor retail yang terjebak dalam tanda petik ya, karena mereka membeli dan melihat kalau beli emiten BUMN itu ya beli pemerintah gitu, dan mereka percaya. Tapi kenapa jadi terbalik gitu, beda sama emiten konglomerasi yang memang naiknya itu besar sekali dan lipat-lipat.
Coba Baik. itu. Ya, ini juga menjadi sebuah sentimen yang juga ditunggu oleh pelaku pasar begitu ya pada saat buyback biasanya harga sahamnya naik untuk mereka yang sejauh ini nyangkut bisa ada kesempatan untuk kemudian bisa lepas dulu begitu ya, setidaknya balik modal dulu ya Pak Sandi ya. Baik, Iya, kalau kita lihat pergerakan dari ISG kemarin atau beberapa minggu inilah yang sangat terpengaruh dari pergerakan saham konglomerat seperti ada DCI dan juga BRPT. Sebetulnya sejauh mana ini kemudian mengindikasikan sebagai sebuah pergerakan market yang sehat. Beberapa analisis menyampaikan ketika kemudian market hanya di-lead oleh saham berkapitalisasi besar, beberapa saja begitu, ini yang kemudian membuat pergerakannya tidak terlalu sehat, Pak Sandi. Bagaimana analisis Anda mengenai ini? ya memang kalau untuk sekarang ini sudah terbelah nih Mas Wiki. Jadi ada investor yang tetap value investor melihat dari PE sama book value-nya ya, berapa perbandingannya. Sekarang ini justru ada aliran yang mana mereka lihat flow-nya gitu ya. Jadi kalau mereka tidak melihat dari PE atau book value-nya, jadi mereka melihat ya flow-nya ada di saham-saham konglomerasi yang mereka beli ya, seperti terjadi di bank digital waktu memang lagi euforia ya. Terus saham-saham teknologi yang mana ujung-ujungnya banyak yang investor yang kena ya, memegang pada saat tadi lagi penurunan, nah mereka pegang. Apakah itu akan terjadi seperti misalnya waktu kejadian di bank digital dan juga di saham-saham teknologi yang waktu tepat euforia? Ya, it can happen gitu. Tapi basically ya yang ujung-ujungnya kalau menurut saya yang orang punya yang membeli saham karena fundamental seperti itu Mas. Ada beberapa concern terkait dengan beberapa kebijakan yang diambil di Indonesia, salah satunya adalah mengenai pemblokiran 28 juta rekening bank begitu ya, yang kemarin kemudian dikatakan berpengaruh terhadap saham-saham BUMN begitu. Saya ingin minta sedikit saja analisis dari Anda usaha jeda berikut ini, Pak Sandi dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.